Perkenalkan, nama saya Novrianti Saragi, NPM 1901010010153. Pembelajaran menulis di kelas tinggi. Menulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis agar dapat dipahami oleh pembaca. Tujuan menulis di kelas tinggi. Tujuan menulis di kelas tinggi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, tujuan penugasan, tujuan altruistik, tujuan persuasif, tujuan informasional, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif menulis, dan tujuan pemecahan masalah. Tujuan penugasan. Penulis tidak memiliki tujuan karena orang yang menulis melakukannya karena tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Selanjutnya, tujuan persuasif. Penulis bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakannya. Selanjutnya, tujuan informasional. Di sini, penulis bertujuan memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. Selanjutnya, tujuan pernyataan diri. Penulis bertujuan memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Dan selanjutnya, tujuan kreatif penulis. Penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik dan nilai-nilai kesenian. Dan yang terakhir, tujuan pemecahan masalah. Di sini penulis bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Fungsi menulis di kelas tinggi. Yang pertama, untuk mengungkapkan diri, untuk mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, dan amarah. Selanjutnya, untuk pemahaman, artinya dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan atau menancapkan pemahaman ke dalam otaknya. Selanjutnya, dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan harga diri. Artinya dengan menulis bisa melejitkan perasaan harga diri. Dengan menulis juga dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan, yang artinya orang yang menulis selalu dituntut untuk terus-menerus belajar sehingga pengetahuannya menjadi luas. Selanjutnya, dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat, bukannya penerimaan yang pasrah. Yang artinya, dengan menulis, seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya, sehingga ia menjadi seseorang yang kreatif. Selanjutnya, dapat mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya, dengan menulis, seseorang akan selalu berusaha memilih bentuk bahasa yang tepat dan menggunakannya dengan tepat. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah deskriptif, yang fungsinya untuk memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua adalah narasi, berfungsi untuk menceritakan suatu kejadian dengan urutan yang baik dan jelas. Selanjutnya, argumentasi, yang berfungsi untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, eksposisi, berisi informasi dari suatu topik untuk memberikan tambahan informasi pada pembaca. Yang kelima, persuasi, yang berfungsi untuk mengajak pembaca agar mengikuti keinginan si penulis. Metode-metode dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, integratif. Yang keempat, tematik. Yang kelima, konstruktivistik. Dan yang terakhir, kontekstual. Yang pertama,
Metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Contohnya, guru menunjukkan gambar banjir yang melanda suatu desa atau melihat langsung peristiwa banjir di suatu desa. Dari gambar tersebut, siswa dapat membuat tulisan secara runtut dan logis berdasarkan gambar. Yang selanjutnya, metode komunikatif. Yang selanjutnya, metode komunikatif desain. Yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Sebagai contohnya, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan perseorangan ataupun per kelompok. Yang ketiga, metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Selanjutnya, metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang telah ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis, dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan, dan pemahaman. Yang selanjutnya, metode konstruktivistik. Guru menyampaikan sesuatu kepada siswa. Mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir, metode kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan dalam menulis. Yang pertama, pendekatan komunikatif, yang artinya memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa atau untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pendekatan integratif, yaitu menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan proses, memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklarifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, pendekatan tematis, yaitu menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran menulis dibagi menjadi 3, yaitu strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal. Yang kedua, strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis proses. Dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu model langsung menulis, model kebebasan awal dan akhir, dan model menulis non-linear. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa. Tahap-tahap dalam menulis. Yang pertama, pra-penulisan, yaitu tahap untuk menemukan apa yang ingin penulis komunikasikan atau kemukakan. Yang kedua, penulisan draft. Kegiatan seorang penulis dalam menelusuri dan mengembangkan gagasan-gagasan yang telah dibuat pada langkah pertama, baik melalui bercerita, bertanya jawab, pengelompokan, dan menulis cepat. Yang ketiga, tahap perbaikan, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan tulisan atau menemukan kesalahan-kesalahan pada draft tulisan. Dan yang terakhir,
tahap penyempurnaan, yaitu kegiatan menghaluskan draft tulisan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan dan penulisan kembali draft tulisan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.